Halo bestinya kata Ani, Besti, kekasih Amar Zoni kayaknya murka nih lantaran Amar belum juga dipindahin dari Nusa Kambangan. Dalam video yang beredar bahkan Camelia tak hanya mengungkap dugaan permintaan sejumlah uang untuk pembebasan Amar Zoni oleh oknum, tapi juga seraya menagih omongan Firdaus Owiwobo yang katanya mau bantu bebaskan Amar Zoni. Camelia yang geram diduga karena adanya pihak yang mengatakan mau bantu Amar tapi menurutnya hanya membuat konten doang untuk menaikkan followers. Ini pun menyebut tidak ada yang menghubunginya untuk bantuan itu, Besti. Sama hukum Indonesia kacau banget sih menurut aku. Kalau orang punya wewenang kan tinggal ngomong doang, itulah tolong pindahin, at least kalau emang nggak pindahin sementara untuk menjalankan sidang, udah itu aja. Nanti kalau sidang terbukti mau dibawa lagi ya dibawa aja, nggak apa-apa, sok bawa lagi ke sana ke atas. Nah, karena udah keterlaluan ya, dikasih waktu 2 minggu sidang, pengacara tuh minta waktu 2 minggu untuk pembelaan, maksudnya tuh biar si hakim itu bersuratlah ke dirjen kayak atau ke pak menteri untuk dipindahin sementara gitu loh, karena kan susah juga, kita juga nggak bisa ngelihat gesturnya dia ngomong, speakernya aja kadang mati kadang nggak sidang. Bingung jadinya mau gimana gini. Iya emang jadi ribet. Kalau mau bayar ya bayar berapa gitu, bilang sama gue bayar berapa. Kemarin polisi minta duit 300 juta, gue temuin, gak mau ditemuin sama gue, kan bingung, akhirnya gak ditemuin, kasusnya dinaikin. Sekarang maunya apa, mau bayar ya udah bayar, berapa bayarnya gitu loh. Terus yang lain juga udahlah, gak usah sosok mau bantu Amar, jangan cuma ngemeng-ngemeng doang juga di TikTok, ngemeng. Ini dari tim ini mau ngebantu ini, udah cuma naikin follower doang. Kalau mau ngebantu ya bantu, coba bersurat atau apa. Nah, jangan cuma buat konten doang. Ngapain buat konten doang? Kayak aku nih ya, jangan salah sangka aku diundang sana sini. Itu untuk menjelaskan supaya masyarakat tuh tahu ini hukum Indonesia loh kayak gini loh, lihat loh, gitu loh. Ngerti gak sih kayak gitu? Jadi bukan semata-mata aku mau pansos, nggak perlu pansos, aku duduk diem juga banyak pasien kok gitu. Jadi coba deh yang lain juga tuh, tim apa, tim ganas, tim apa yang Pak Firdaus ngomong Amar Zoni harus, ya udah cobalah bantu dah, bebasin, gimana caranya, hubungin aku kan nggak tahu, aku pasti kalau ada DM di Instagram pasti aku buka, karena siapa tahu ada yang butuh, dok nih aku bisa bantu atau gimana gitu. Jangan cuma ngemeng-ngemeng amon-amon doang di TikTok untuk buat apa namanya followersnya naik gitu. Nggak apa-apa, aku nggak takut selagi bener. Kalau di agama Islam kalau selagi bener nggak usah takut, ngapain takut. Dulu papaku pendakwa itu kalau ngomong soal pemerintah berani banget, sekarang mungkin karena udah berumur kali ya. Nah aku jadi kayak ngeliat dia gitu, kok kalau diskusi sama apa kok kayak gini ya, gitulah namanya hukum di Indonesia ya. Kalau emang kamu itu tahu dia benar ya belain sampai benar gitu loh, iya nggak? Gak cuma Firdaus Owiwobo, Camelia yang geram ini pun dalam video yang beredar di sosial media, di mana ia diduga tengah melakukan siaran langsung sambil menjawabi pertanyaan warganet ini pun diduga sempat membahas Raffi Ahmad yang menurutnya menghindar saat bertemu dengannya, pura-pura telepon cenah. Duh, sabar Camelia. Berbeda dengan sang adik dari Amar Zoni, di mana saat usai sidang kedua Amar Zoni belum lama ini, ketika ditanya awak media perihal Raffi
Ahmad yang sempat mengatakan akan bertolak ke Nusa Kambangan, dijawab Aditya itu emang udah pekerjaannya yang merupakan program pemerintah, Besti. Ya, Raffi Ahmad sendiri memang pernah mengungkapkan terkait agendanya untuk mengunjungi Nusa Kambangan. Meski tak menegaskan akan bertemu dengan Ahmad Zoni atau tidak, namun Raffi Ahmad menyebut kunjungannya akan dilakukan secepatnya. Dan Raffi yang dikabarkan memang telah bertolak ke Nusa Kambangan ini sayangnya tak memberi statement apapun terkait agendanya tersebut saat digeruduk awak media, Besti. Hanya melambaikan tangan sambil memasuki mobilnya. Kemarin ngelihat di persidangan gitu ya, dari awal sidang pertama Om John udah ngasih surat ke hakim untuk dipindahkan. Udah, kan sekarang wewenang hakim karena kan dia sebenarnya tahanan hakim, belum selesai sidangnya, ya kan. Nah, harusnya hakim yang bersurat kepada Pak Dirjen, Pak Menteri, udah. Terus jaksa pun sudah oke kalau Bang Amar dipindahin, iya karena kita juga susah komunikasinya, mau nanya segala macam bla 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 bla. Oke, dikasih waktu 2 minggu ya buat pembelaan, ditelepon cuma waktunya 3 menit. Nah terus si pengacaranya mau bikin pembelaan kayak gimana? Mau belajar bahasa Indonesia, mengarang indah. Kalau Amar tidak bersalah gini-gini ngarang sesuai dengan si pengacaranya Bang Amar, kan lucu ya kayak gitu. Bang Amar nggak dikasih pulpen sama kertas gitu loh. Ya maunya apa sih gitu? Kan aku tadi diwawancara juga bilang gitu, mau ngapain sih ini Bang Amar, mau dibikin mati pelan-pelan, mending sekalian tembak mati selesai gitu. Udah. Aku nih baru ini loh ngoceh, kemarin-kemarin aku diem aja. Coba deh sekarang udah jalan, tadi aku juga udah nyuruh Adit, lo tiap hari harus ke tempat menteri minta keadilan. Kalau aku yang minta, aku tuh belum keluarganya Bang Amar, rasanya nggak, pasti ditolak mulu aku setiap ngurus Bang Amar, karena lo siapa selalu digituin. Udah sekarang Adit sama saudara-saudaranya ke sana minta keadilan sama Pak Menteri. Temuin Raffi, tadi udah diundang di FVP, hindar mulu dari aku mau ngomong pura-pura nelfon lah apalah gitu. Aku beneran deh, gimana aku mau ngomong coba. Kalaupun emang Bang Amar pengedar, buktikan dulu di pengadilan. Oke, Bang Amar pengedar, dipindahin, silakan pindahin, nggak apa-apa. Coba menurut aku kalaupun emang pengedar, barang buktinya berapa sih? Bertonton kayak si Teddy Minahasa, dia aja nggak dipindahin ke sana. Komunikasi dengan keponakan kenapa Raffi Ahmad? Itu kan kerjaan dia. Itu kerjaan dia. Program dari program pemerintah. Aku nggak ngerti itu. SOP-nya bagaimana? Aku nggak bisa komen. Cuman ya alhamdulillah saling support secara moral, mungkin support secara satu pekerjaan gitu kan, seperti itu. Rencananya dalam waktu dekat ini sama Pak Agus, Kementerian IMIPAS ada kunjungan juga ke Nusa Kambangan. Nanti mungkin waktunya ya saya kasih tahu mungkin dalam waktu dekat. Akan bertemu Ahmad Zoni juga kan di dalam? Ya kita lihat. Untuk memberikan semangat. Ini kan soalnya dibilang dia sebagai bisa dibilang pengepulnya lah, tapi menurut statement dari Dirjen Pas kalau dia itu bukan pengedar, ya, tapi itu, dari biar informasinya saya daripada salah bicara, biar nanti biar dicek dulu. Oke, karena nanti ada pihak terkait yang akan lebih menjelaskan. Nah, berarti akan menyayangkan nggak sih akan Iya, ikut prihatin nggak? Ya pastilah, siapapun itu kalangan yang terkena menggunakan itu ya sangat disayangkan dan kita harus selamatkan, bukan begitu? Justru cegah. terakhir yang saya tambahkan, apalagi kalau yang bersangkutan ini baik itu pengguna ya pecandu, apalagi bandar, seorang public figure, kita sangat prihatin. Karena apa? Public figure apapun status sosialnya, dari latar belakang apapun, itu harus memiliki tugas lebih, yaitu sebagai contoh, sebagai toladan kepada masyarakat. Jadi kalau ada tokoh public figure yang terkena, saya sebagai kepala BNN Republik Indonesia sangat prihatin. Kasih jalan dulu Bang ya. Iya, Bang aman. Harapi dikit dong soal terkait ke Nusa Kambangan gimana? Ketemu Amar nggak?
Mungkin Ketemu Amar nggak pas ke Nusa Kambangan? mungkin ketemu Amar nggak pas Ketemu Amar nggak pas kemarin ke Nusa Kambangan? kayak SMA 72 kemarin Sementara itu, Firdaus Owiwoko yang dalam wawancaranya beberapa waktu lalu dengan awak media, di mana ia meminta agar tidak memaksa Hotman Paris perihal bantuan untuk Amar Zoni ini, memang mengaku ia dan timnya akan membantu dengan bersurat agar Amar Zoni bisa dibawa untuk direhab. Dan baru-baru ini, ia pun dalam wawancaranya bersama awak media yang juga ditanyakan perihal Amar Zoni, Firdaus menyebut kalau Amar Zoni sudah tak lagi di Pulau Nusa Kambangan, tapi ada di tahanan di Jawa Tengah cenah. Bahkan kini Firdaus pun selain meminta untuk tetap menghormati proses hukum, juga meminta agar perihal Amar Zoni untuk tidak dibesar-besarkan katanya. Kalau Hotmannya nggak mau ya udah jangan dipaksa. Mungkin Hotman lagi sibuk di Bali sama sekretaris ya kan. Biarkan aja. Sekarang gua kan mau nih ngurusin melalui Satgas Anti Narkoba Nasional yang gue pimpin. Ini aja kita coba surati agar Amar Zoni dikembalikan lagi nanti direhab di panti rehabilitas kita. Saya akan koordinasi dengan BNN, akan menghubungi Komjen Syudi ya, kepala BNN. Nanti hari Senin depan saya akan datang ke BNN, majukan surat agar dikeluarkan asesmen. Tapi tim analis dibentuk dulu gitu. Itu aja sih. Tapi udah ada diskusi dengan kuasa hukumnya Amar belum? Nggak ada, saya nggak ada. Kan saya nggak tahu kuasa hukumnya Amar siapa, kan buta orang di sono dibawa ke Nusa Kambangan siapa, jin aja kagak ada akses sono apalagi manusia. Tempat jadi kelilingin ular naga apa segala gitu, ular anaconda ya kan, buaya, hiu. Cuma menunggu proses hukum Amar Zoni selesai juga kan, masih berapa bulan lagi Amar Zoni selesai, masih 2-3 bulan lagi kan. Artinya mungkin strategi daripada pengadilan di penegak hukum atau lapas itu mungkin sambil menunggu Amar Zoni bebas, Amar Zoni juga diminta keterangannya, diperiksa dan diuji dalil-dalilnya, apakah dia bisa membuktikan bahwa dia itu tidak memakai atau menggunakan itu. Jadi kalau Amar Zoni tidak menggunakan itu ya nggak usah takut-takut gitu loh, karena ini kan masih dalam proses penahanan juga dia kan sebagai terpidana. Jadi kita berpikir positif aja kepada penegak hukum lainnya karena prosesnya masih berjalan. Jadi kita jangan terprovokasi lagi sehingga negaranya jadi gaduh. Nggak usah dibesar-besarkan masalah Amar Zoni karena masalahnya udah clear. Hanya saja yang membuat pertanyaan besar kemarin, kenapa di lapas bisa ada beredar narkoba, itu aja sih yang jadi ribut kemarin. Itu ya kenapa kok di lapas bisa masuk narkoba gitu. Sementara itu, Camelia yang geram dalam unggahan video yang beredar di sosial media masih merasa begitu kecewa dengan Amar Zoni yang masih di Nusa Kambangan. Terlebih, sidang sang kekasih kembali harus ditunda karena belum ada eksepsi. Ia pun dalam unggahan video lainnya yang beredar di sosial media mengaku memaklumi perihal Hotman Paris yang tak bisa secara langsung membantu Amar Zoni. Karena kata Camelia, untuk pertolongan Hotman biasanya tidak dengan kasus narkoba, Besti. Iya gitu loh, maksudnya ya udah pindahin dulu sementara biar sidangnya kan cepet kan, jadi cepet juga kan hukumannya berapa, terbukti bersalah apa enggak gitu loh. Nah ini sidang 2 minggu ditunda lagi seminggu gara-gara nggak ada eksepsi dibuatnya gimana, dikasih waktu cuma 3 menit loh, kan kacau gak sih ini, ampun deh. Temui Pak Presiden. Minta tolong Bang Hotman, udah di tag sama Ustadz Dery, nggak bisa, harus bayar karena dia emang yang nolongnya. Nggak apa-apa, aku sih sebenarnya nggak nyalain Bang Hotman karena dia kalau menolong itu buat yang pembunuhan, tentang darah lah, kalau tentang narkoba dia nggak bisa. Itu ya bener lah kan, kemarin kalau yang lihat sidang dia mau turun dari sel ke tempat si offline itu aja matanya ditutup pakai borgol, kakinya diborgol. Itu kemarin aja diborgol kakinya masih kayaknya, itu nggak ngerti, udah macem kayak pembunuhan. Astaga, mutilasi orang lah.
salah ya tetap salah. Iya iyalah salah ya emang harus disalahin, tapi ini udah nggak milik kemanusiaan. Sekarang lo lihat si Teddy Minahasa bawa berapa narkoba yang dijual sama dia. Ya Besti, kita lihat nanti aja perkembangan selanjutnya dan ikuti proses hukumnya dengan tertib. Dan semoga ini semua bisa jadi pelajaran buat kita semua ya Besti. Jauhi narkoba, mari perangi narkoba Besti. Karena gak ada keren-kerennya pakai narkoba. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.